Mulutmu, harimaumu. Kalimat tersebut sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Bagaimana tidak? Kita hidup bersosial pasti akan menemukan banyak orang dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, teman-teman. Tentu ya, kita harus lebih berhati-hati sebelum berbicara dengan teman ataupun orang lain. Terkadang, apa yang kita sampaikan kepada mereka, meskipun niatnya kita cuma bercanda, belum tentu orang tersebut menyukainya. Lantas, adakah kasus di sekitar kalian yang menggambarkan tentang pepatah mulutmu harimaumu? Oke, ini ada sebuah kisah nyata ya teman-teman yang terjadi di Sumatera Utara. Kasus pembantaian satu keluarga di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menelan 3 korban jiwa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Awal kejadian ini bermula pada keluarga Pak Muhajir bersama sang istri yang bernama Bu Suniati yang bertetanggaan dengan Pak Agus Haryadi. Seperti pada umumnya, mereka bertetangga dengan rukun dan tidak pernah ada cekcok ataupun masalah sebelumnya. Tapi, di sini ada satu kebiasaan buruk istri Pak Muhajir yang setiap kali bertemu dengan si Agus ini selalu memanggil Agus dengan sebutan gajah. Wah, ada gajah datang. Wah, ada gajah lewat. Nah, karena perawakan Agus yang terbilang besar dan tambun ya, atau bisa dibilang gendut, awalnya Agus menanggapi itu sebagai candaan biasa, teman-teman. Bahkan terkadang si Agus juga tak segan-segan untuk membalas balik dengan sebutan dasar tuyul loh. Itu sebutan itu kepada si Bu Suniati. Karena perawakan badan keluarga Pak Muhajir ini tergolong kecil gitu. Tapi sekian lama, kebiasaan itu pun membuat si Agus semakin tersinggung dan muak. Akhirnya, suatu hari Agus curhat kepada teman-temannya, sekaligus anak buahnya di sebuah warung kopi. Nah, anak buahnya ini bernama Rio dan Dian. Si Agus bercerita bahwa dia muak dan bosan dengan ejekan Bu Sumiati, istri si Pak Muhajir tadi. Dan Agus mempunyai ambisi yang sangat buruk ternyata. Tapi, Rio dan Dian berkata, "Kita cuma menyarankan ya bos, jangan sampai ceroboh dan sembarangan, karena polisi pasti akan mudah menangkap kita," ujar kata si Rio dan Dian. Ternyata teman-teman, selama ini si Agus Haryadi ini adalah seorang mantan residivis kasus perampokan bersenjata dan pernah menembak mati korbannya di tempat. Makanya di kalangan temannya atau anak buahnya banyak yang segan. Jadi senior kriminalitas ini. Akibat sakit hatinya kepada keluarga Pak Muhajir, terutama si Ibu Suniati yang suka ember mulutnya, semakin lama ejekan itu semakin terngiang-ngiang di kepala si Agus dan menjadi sebuah dendam yang membesar di hatinya. Gimana ya? Kalau 1-2 kali ucapan itu sih menurut aku biasa ya kita anggap sebuah lelucon. Tapi kalau candaan itu terus dan berulang dan setiap hari bisa menjadi sebuah hinaan gitu loh ya kan. Dan karena terlanjur menjadi sebuah dendam yang besar, akhirnya si Agus ini segera mendesak Rio dan Dian untuk membantu menghabisi keluarga Pak Muhajir. Terutama saking dendamnya sama si istrinya tadi ya. Ya iya dong, istrinya mengolok-olok orang lain, tapi si Muhajir nggak malah menegur si istrinya gitu. Tentu dia juga dendamnya nggak cuma sama si istrinya aja, sama Pak Muhajir juga ikut dendam juga dia. Nah, ibaratkan sahabat baik, bestie, ya kan ya, si Rio dan Dian ini akhirnya menyetujui rencana keji tersebut. Akhirnya tibalah hari di mana rencana mereka akan dilaksanakan. Sebelum berangkat untuk mengeksekusi keluarga Pak Muhajir, Agus menyuruh Rio dan Dian membeli narkotika jenis sabu-sabu. Mau mengeksekusi orang, tapi pesta sabu dulu. Lalu, setelah malam tiba, dengan skenario yang sudah diatur oleh si Agus telah menyiapkan sepucuk senjata api.
Sedangkan si Rio membawa senjata tajam berupa sangkur. Nah, kejadian ini sekitar pukul 11 malam, teman-teman. Mereka bertiga menuju rumahnya keluarga Pak Muhajir. Agus dan Rio menjadi sang eksekutor, sedangkan si Dian sendirian berjaga dan menunggu di dalam mobil. Agus dan Rio menggedor rumah Pak Muhajir dengan berpura-pura ingin meminjam uang kepada Pak Muhajir. Singkat cerita ya, tok 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 Pak Muhajir, tok 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 Pak Muhajir. Suara Agus menggedor pintu rumah Pak Muhajir. Nah, seketika itu juga Pak Muhajir yang ada di dalam rumah terbangun dari tidurnya dan bergegas membuka pintu depan rumahnya. Ada apa Pak Agus? Tengah malam kok datang ke rumah saya? Agus menjawab, maaf ngerepotin Pak, saya mau pinjam uang, ada ndak? Nah, lalu Pak Muhajir menjawab, aduh, silakan masuk dulu lah, nggak enak kita ngobrol di depan pintu. Nah, ternyata si Agus dan Rio dipersilakan masuk oleh Pak Muhajir. Tak lama kemudian setelah masuk ke dalam ruang tamu, si Agus tiba-tiba menghantam kepala Muhajir dengan batu bata yang ia sembunyikan di balik telapak tangannya. Setelah Muhajir tersungkur, bagian atas dadanya pun ditikam dengan sangkur, teman-teman. Lalu kemudian Rio dengan cepat mengikat dengan lakban si Pak Muhajir tadi. Nah, Bu Suniati istri Pak Muhajir yang mengetahui kejadian itu, kepalanya langsung dihantam dengan gagang senjata api dan dilumpuhkan dengan lakban pada bagian tangan, hidung, dan mulutnya. Ya sudah pasti ya, korban yang dianiaya ini tidak bisa bergerak dan meminta tolong. Mulutnya semua sudah ditutup sama lakban gitu. Namun, yang paling kasihan di sini adalah anak mereka, yaitu Muhammad Solihin, yang berusia 12 tahun. Ia juga menjadi korban dan dilakban juga pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian, ketiganya ini diseret dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh si Dian tadi. Lalu, mereka membawanya ke arah daerah Telun Kenas, ke aliran sungai Belumai. Langsung dah itu dilempar mereka bertiga ke dalam aliran sungai tadi. Nah, keesokan paginya, Desi Rahmawati, yaitu anak perempuan Pak Muhajir yang masih berusia 23 tahun, ia juga tinggal di sekitar desa itu ya, nggak satu rumah tapi sekitar desa situ. Dia heran, teman-teman, karena ayah, ibu, dan adiknya ini tidak ada di rumah saat dia berkunjung. Nah, setelah mencari 2 hari dan tidak mendapatkan kabar dari orang tua dan adiknya, Desi pun merasa khawatir ya. Ia pun melaporkan ke Polsek Tanjung Morawa. Desi pun menerangkan bahwa keluarganya menghilang sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Akhirnya, hingga 3 hari kemudian mereka pun ditemukan warga sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Pak Muhajir ditemukan warga terhanyut di aliran sungai Belumai, tepatnya di desa Tadukan Raga, kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir. Ketika itu jenazah sudah membusuk dong, dengan posisi tangan dan kakinya terikat tali nilon bekas dari lakban tadi. Jasad Muhammad Solihin juga ditemukan di tepi aliran sungai Belumai di desa Limau Mungkur, kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir. Sedangkan jasad Suniati ditemukan mengapung di perairan laut Pulau Pandang, Batubara, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Muhajir dan Suniati diduga masih hidup saat dibuang ke sungai, karena di paru-parunya masih ditemukan air dan pasir. Sementara jasad Muhammad Solihin terlebih dulu wafat karena kehabisan nafas akibat mulut dan hidungnya dilakban. Tim dari Polda Sumatera Utara dan Polres Deli Serdang akhirnya melakukan penyelidikan dan bergerak cepat. Akhirnya mereka juga berhasil mengungkap kasus ini. Awalnya, pihak polisi menangkap pelaku pertama, yaitu si Dian. Kemudian, dari mulut si Dian ini, polisi berhasil mendapatkan informasi di mana Agus dan Rio bersembunyi. Ternyata mereka bersembunyi di Kepulauan Riau. Setelah mendapatkan informasi dari si Dian, akhirnya pihak polisi melakukan pengejaran ke Riau dan berhasil menangkap si Agus dan Rio.
Namun saat ingin digelandang ke kantor polisi, Agus melakukan perlawanan yang membuat polisi harus mengambil tindakan tegas dengan menembak mati si Agus. Itulah akhir perjalanan kisah Agus Haryadi dan keluarga Pak Muhadjir yang melambangkan atau mewakili sebuah pepatah mulutmu harimaumu. Memang ya, namanya mulut kadang itu susah banget direm. Bercanda tapi keterlaluan. Bukan membenarkan perilaku Agus, tapi mengingat saja buat diri kita sendiri bahwa seringkali mulut melukai lebih tajam dari sebuah belati. Para pelaku pembunuhan awalnya juga orang-orang yang sudah benar-benar bermasalah ya, udah error ya, yang bisa dibilang tidak mampu berpikir secara jernih untuk membicarakan secara baik-baik terlebih dulu gitu. Nah, jadi mereka ini patut dihukum juga ya, karena mereka sudah punya standar, yakni menghilangkan nyawa orang lain dalam setiap permasalahan. Semoga dengan kasus ini kita bisa belajar untuk menjaga ucapan dan bercanda tidak berlebihan. Meskipun tetangga dan sudah akrab, biasakan untuk tidak sok bercanda ini itu. Apalagi kalau sampai membawa masalah fisik lah, bercanda membawa masalah agama lah, apalagi sampai membawa masalah orang lain itu sebagai bahan candaan. Jangan sampai ya teman-teman, itu fatal. Dan menurut aku tuh nggak lucu gitu loh ya. Ingat ya, tidak semua orang itu bisa diajak bercanda. Karena sifat dan karakter orang itu berbeda-beda. Jadi tolong jangan disamakan semua. Ingat ya, seperti kata pepatah, lidah itu tidak bertulang. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata yang sensitif saja sudah bisa membuat orang sakit hati terutama ya, bahkan bisa bertahun-tahun sakitnya guys. Oke, makanya sering-seringlah untuk meminta maaf, mana tahu ada ucapan kita yang tidak disengaja menyakiti hati seseorang. Apalagi ya di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Oke. Sekian dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Selebihnya kalau aku ada salah kata mohon maaf ya. Oke, see you next video. Wassalamualaikum.